Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 31. Cerita dimulai setelah dukun itu yang mengatakan kalau dia yang akan menghabisi para bajingan yang mengganggu misi mereka. Ia pun langsung merapalkan sebuah mantra untuk mengeluarkan demonic monk yang berada di dalam tubuh Hoeng. Seketika itu juga sebuah gelombang kejut yang kasat mata telah tercipta. Lalu di saat yang bersamaan tiba-tiba saja Hoeng kembali berteriak kesakitan. Matanya berputar ke belakang dan juga tubuhnya yang kejang-kejang karena demonic monk telah ditarik dengan paksa untuk keluar dari tubuhnya. Pada sisi yang lain, Goh-chan merasakan hal yang sama setelah gelombang kejut dari dukun itu telah menerpa tubuhnya. Namun dengan sangat cepat, Goh-chan menggunakan tenaga dalamnya untuk melindungi tubuhnya dari serangan dukun itu. Goh-chan melihat kalau demonic monk telah menderita kesakitan ketika ia ditarik dari dalam tubuh Hoeng. Hal itu disebabkan karena tubuh Hoeng hanyalah seniman bela diri kelas 2 yang baru saja ia rasuki. Oleh karena itulah demonic monk tidak mampu untuk menahannya. Dukun itu bernama Joe. Ia berkata, semua roh jahat akan kembali kepada kehampaan dan aku akan membunuhmu karena kau telah mengusik kedamaian umat manusia. Berhentilah untuk melawan karena usahamu hanyalah sia-sia. Akan tetapi, Joe sangatlah terkejut ketika sebuah belati telah bergerak dengan sangat cepat untuk mengganggu pergerakannya. Namun dengan sigapnya, para pasukan dari aliansi Bumi Langit langsung bergerak dengan sangat cepat untuk menghalau belati itu. Tidak lain dan tidak bukan, orang yang melemparkan belati itu adalah Jeong. Sambil berteriak mereka berkata, dasar bajingan, berani sekali kau menyerang sang master di dalam situasi yang seperti ini. Apakah kau sudah lupa kalau keluarga Mok telah berada di bawah kendali aliansi Bumi Langit? Namun Joe meminta kepada mereka untuk membuka jalan karena ia ingin berhadapan dengan Jeong secara langsung. Tanpa keraguan sedikit pun, Joe berjalan menuju kepada Jeong. Ia begitu penasaran mengapa Jeong menghentikannya untuk melakukan pemusnahan kepada roh jahat yang berada di dalam tubuh penjaga wanita itu. Joe mendekat kepada Jeong untuk memastikan dengan apa yang ia pikirkan setelah penyerangan itu. Melihat kedatangan dukun itu, Jeong hanya menanggapinya dengan santai. Sangat jelas terlihat di wajahnya kalau ia sama sekali tidak mengenal rasa takut, meskipun ia merasakan bahwa dukun itu sangatlah berbahaya. Dengan tatapan mata yang tajam, Joe berkata, bocah, aku tidak menyangka ternyata kau juga bisa melihat roh pendendam yang telah merasuki penjaga wanita itu. Jeong pun hanya tertawa sembari mengatakan kalau ia sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh dukun itu. Tetapi setelah mengatakan itu, Jeong bergumam, aku hanya mengganggunya karena aku berpikir akan sangat disayangkan apabila aku harus kehilangan demonic monk. Namun sepertinya aku terlalu berlebihan sehingga menarik perhatiannya. Saat ini masalahnya telah menjadi semakin rumit. Aku bisa merasakan kalau orang ini adalah seorang monster yang tidak akan bisa kukalahkan karena dia sama bahayanya seperti seseorang yang dipanggil sebagai sang raja pedang itu. Mendengar perkataan Jeong, Joe pun membentuk sebuah segel sembari berkata, jika kau tidak tahu dengan apa yang kukatakan, maka hal itu tidak akan menjadi masalah apabila aku menghancurkan roh itu. Terlihat demonic monk kembali berteriak kesakitan saat dukun itu yang membacakan sebuah mantra. Demonic monk merasakan kalau mantra itu telah menyiksanya yang seakan-akan kalau dia telah terbakar. Joe berkata, semua orang yang ada di sini, mereka bahkan tidak tahu dengan apa yang kita lakukan saat ini. Meskipun dikatakan kalau setiap laki-laki telah terlahir dengan bakat seni bela diri, akan tetapi hanya ada sedikit orang yang terlahir dengan bakat untuk menjadi seorang dukun. Namun di antara bakat-bakat untuk menjadi seorang dukun, maka bakat yang dianggap sebagai paling terhebat adalah yaitu kemampuan penglihatan. Semua aspek yang lainnya akan bisa ditingkatkan dengan melewati beberapa latihan. Namun beda halnya dengan penglihatan, hal itu tidak akan bisa ditingkatkan hanya dengan latihan saja. Dengan kata lain, kau telah terlahir dengan bakat untuk menjadi seorang dukun. Kau memiliki kedua mata yang mampu melihat dengan melampaui batasannya secara akurat. Aku yakin dengan memiliki mata yang seperti itu, kau akan bisa menjadi seorang dukun yang tertinggi.
Meskipun aku sudah menjadi seorang master bagi para dukun, namun aku tidak memiliki bakat yang seperti itu. Jadi kau harus bangga karena kau telah memiliki sebuah kemampuan yang seperti itu. Namun saat mendengar Jeong yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengerti dengan ocehannya, sambil membentuk segel tangan, Jo kembali berkata, "Jika kau terus saja mengelak untuk mengakuinya, maka aku akan menghancurkan roh itu sekarang juga." Itu adalah sebuah segel yang disebut sebagai api suci yang bertujuan untuk menyucikan para roh jahat yang bergentayangan di dalam dunia ini. Terlihat Demonic Monk menjadi panik saat api suci yang digunakan oleh Jo telah membentuk 4 pilar yang mencoba untuk mengurungnya. 4 pilar itu dikenal sebagai rantai pengikat agar roh jahat tidak akan bisa melarikan diri dari pemusnahan api suci. Jeong pun hanya memperhatikan bagaimana dukun itu membuat segel yang sama sekali tidak membacakan sebuah mantra untuk menggunakannya. Jeong berpikir kalau itu adalah sebuah teknik yang sangat berbeda dari para dukun yang pernah ia lawan sebelumnya. Kemudian Jo kembali berkata, roh jahat secara naluriah tidak akan mau mengikuti ataupun menuruti kehendak manusia. Namun sepertinya roh itu telah bergerak dengan sesuai perintahmu. Apa yang telah kau lakukan sehingga roh pendendam itu telah tunduk kepadamu, bahkan ia mau mengikuti semua perintahmu. Apabila kau mengatakannya, maka aku akan melepaskan makhluk itu. Terlihat sedikit demi sedikit 4 pilar api pemusnah telah menyusut secara perlahan, sehingga membuat Demonic Monk semakin terhimpit di antara keempat pilar itu. Jika keempat pilar itu telah menyusut sepenuhnya, maka sudah dipastikan kalau Demonic Monk akan musnah sepenuhnya. Karena Jeong tidak ingin Demonic Monk menghilang begitu saja, ia pun membuat sebuah segel sama seperti yang dilakukan oleh dukun itu. Satu persatu segel tangan yang dibuat oleh dukun itu telah ditiru oleh Jeong. Jeong mencoba untuk menirukan membuat segel itu karena ia sangat ingat bagaimana dukun itu menggunakannya. Melihat itu, Jo pun sangatlah terkejut karena ia sama sekali tidak menyangka kalau Jeong telah membuat segel itu tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Setelah membentuk segel itu, terlihat 4 pilar baru telah muncul di sekitar Demonic Monk yang bertujuan untuk menjadi sebuah perisai dan menghalau himpitan 4 pilar dari sang dukun. Memang benar adanya keempat pilar api suci yang menyusut itu telah terhenti begitu saja karena teknik itu telah bertabrakan dengan 4 pilar yang diciptakan oleh Jeong. Jo pun berkata, siapa yang menyangka kalau kau akan menggunakan teknik yang sama untuk menghentikan keempat pilar itu. Bahkan kau mampu menempatkan teknik rantai pengikatan di dalam lingkaran kecil itu. Jadi katakan kepadaku, apakah kau telah menguasai teknik-teknik para dukun? Dengan polosnya Jeong berkata, apa yang kau katakan? Apakah aku harus belajar agar bisa menggunakan teknik itu? Mendengar itu, Jo pun bergumam, apakah dia hanya menirukan gerakanku dengan sangat sempurna hanya dalam sekali lihat. Semua ini sangatlah mustahil tanpa seorang guru yang luar biasa untuk menguasainya. Rantai pengikat 4 pilar adalah sebuah teknik tingkat tinggi yang hanya bisa digunakan ketika kau telah mencapai tingkat bulan. Selain menggunakan teknik itu, dia juga mengadaptasi tekniknya untuk melepaskan sebuah teknik yang sudah ada sebelumnya. Jika dia mampu melakukan hal itu di dalam waktu yang begitu singkat, itu artinya bukan hanya matanya saja yang merupakan bakat alaminya. Bocah ini sangatlah luar biasa dan dia sangatlah istimewa yang hanya bisa ditemukan dalam ribuan tahun. Terlihat Jeong begitu heran saat melihat dukun itu yang menepukkan kedua tangannya. Bahkan Jo tertawa terbahak-bahak karena dia telah bertemu seorang bocah dengan bakat yang sangatlah luar biasa. Lalu ia pun melepaskan rantai pengikat 4 pilar yang mengurung Demonic Monk. Jeong pun bertanya-tanya mengapa dukun itu telah menghentikan serangannya kepada Demonic Monk. Kemudian Jo berkata, wahai sang Raja Pedang, aku sama sekali tidak peduli jika kau membunuh semua orang yang ada di sini. Tetapi serahkan bocah ini kepadaku karena aku akan membawanya. Terlihat semua orang yang ada di sana sangatlah terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa dukun itu sangat tertarik kepada putra ketiga yang mereka anggap sebagai yang terlemah di antara mereka semua. Mereka tahu kalau dukun itu adalah salah satu dari aliansi bumi langit. Namun apa yang ia inginkan sehingga ia meminta untuk membawa putra ketiga bersamanya? Son Yun berkata, aku tidak mengerti mengapa kau selalu saja melakukan sesuatu yang tidak berguna seperti ini. Jo pun berkata, sudah sewajarnya kalau aku akan bisa mendapatkan permintaan yang seperti itu. Setelah mengiyakan permintaan dukun itu, Son Yun berkata, awalnya aku akan pergi kalau kalian patuh dan menyerahkan harta kami.
Tetapi saat ini sudah berakhir karena kalian sendiri yang telah membuat kekacauan ini. Jadi menyesallah di akhirat sana. Son Yun berpikir kalau dia tidak perlu untuk memilah satu persatu siapa yang telah mengambil catatan rahasia itu. Kalau dia menghajar mereka semua sampai mati, ia yakin salah satu dari mereka pastinya akan berbicara. Pada sisi yang lain, Indan melemparkan pandangannya kepada Jeong. Ia berharap kalau Jeong akan menepati janjinya untuk memberikan catatan rahasia itu karena dia telah menceritakan tentang kebenaran dari sebuah luka yang ada di tubuhnya. Melihat ekspresi sang pemimpin yang begitu panik, Jeong pun hanya menghela nafas panjangnya. Ia berpikir, mau bagaimanapun juga yang namanya janji tetaplah sebuah janji. Ketika Son Yun ingin membunuh para penjaga, tiba-tiba saja ia mendengar kalau Jeong telah memintanya untuk menghentikan pembantaian itu. Dengan santainya Jeong berkata, hentikan sekarang juga karena aku memiliki sebuah benda yang selama ini kalian cari. Son Yun pun menatap Jeong dengan tatapan mata yang tajam. Ia berkata, jika kau berani membohongiku, maka aku akan memotong kepalamu sekarang juga. Jadi, di mana catatan rahasia itu kau sembunyikan? Tanpa keraguan sedikit pun, Jeong mengetuk kepalanya sembari berkata, catatan rahasia itu semuanya berada di dalam kepalaku, dan aku telah membakar buku itu karena aku saat ini sama sekali tidak membutuhkannya. Pada sisi yang lain, Indan begitu heran dengan apa yang dilakukan oleh Jeong. Ia berpikir kalau Jeong hanya bermain-main dengan mengakui kalau dia telah menyimpan catatan rahasia itu. Sejenak, Son Yun terdiam untuk memikirkan dengan apa yang dikatakan oleh Jeong. Lalu ia menyeringai karena ia sama sekali tidak percaya dengan ucapan Jeong itu. Son Yun berkata, bagi keluarga seni bela diri yang terkenal pada dataran ini, aku pun tidak menyangka kalau keluarga kalian sangat pandai untuk bersandiwara. Kemudian dengan tatapan mata yang tajam, Son Yun kembali berkata, dengarkan aku baik-baik, apakah kau tahu kalau catatan rahasia itu tidak akan bisa dimusnahkan meskipun dibakar dengan api? Bahkan catatan rahasia itu tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun sekalipun dengan cara yang sangat brutal karena catatan rahasia itu telah dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh akal manusia. Itulah benda yang kau bicarakan. Jika kau berencana untuk berbohong kepadaku tentang membakarnya, maka simpan saja pikiran itu pada kehidupanmu yang selanjutnya. Sambil menebaskan pedang besarnya yang ia tujukan untuk memotong kepala Jeong, Son Yun berkata, kau sama sekali tidak mengetahui apapun tentang benda itu. Kau bahkan belum pernah melihat bagaimana catatan rahasia itu. Dasar sialan, aku akan membunuhmu karena kau sudah membuang-buang waktuku. Akan tetapi, Son Yun langsung menghentikan laju pedangnya ketika mendengar Jeong yang berkata, sampul catatan rahasia itu yang terbuat dari kulit manusia mungkin memang tidak akan bisa dibakar ataupun dihancurkan. Tetapi tulisannya yang ditulis dengan darah di dalamnya bisa terbakar dengan mudah. Lantas, apakah kau sudah tahu akan hal itu? Sontak Son Yun sangatlah terkejut. Yang awalnya dia begitu marah kepada Jeong, kini ekspresinya telah berubah menjadi sebuah ketegangan. Son Yun berkata, jika kau masih berbohong kepadaku, aku sama sekali tidak akan segan untuk memotong kepalamu sekarang juga. Namun, masih dengan santainya Jeong berkata, wahai Pak Tua, apakah aku terlihat seperti seseorang yang sedang berbohong? Lagi pula, atas dasar apa aku harus berbohong kepadamu? Mendengar perkataan Jeong, ia berpikir bagaimana dia bisa mengetahui kalau catatan rahasia itu telah ditulis dengan darah. Bahkan hal itu hanya bisa diketahui oleh para eksekutif aliansi Bumi Langit. Ini sangatlah mustahil, tidak ada satupun dari mereka yang mampu membaca isi dari catatan rahasia itu. Karena siapapun yang membacanya, mereka akan mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Catatan rahasia itu memiliki sebuah kekuatan yang sangatlah luar biasa, yang seakan-akan buku itu telah menolak semua manusia yang mencoba untuk membacanya, meskipun hal itu hanyalah sebait kata. Tetapi, apa yang harus aku lakukan jika bocah ini telah mengatakan yang sebenarnya? Son Yun pun teringat ketika sang pemimpin aliansi Bumi Langit yang memintanya untuk membawa catatan rahasia itu kembali kepada mereka dengan segala cara. Hal itu membuat Son Yun menjadi bingung karena catatan rahasia itu telah dibakar oleh seorang bocah yang ada di hadapannya. Kemudian Son Yun menarik pedang besarnya dari leher Jeong, lalu ia meminta kepada Jeong untuk membacakan catatan rahasia itu. Kau mengatakan kalau catatan itu semuanya berada di dalam kepalamu. Jadi, jika kau membacanya, maka aku akan mengetahui apakah kau berbohong ataukah tidak.
Mendengar perkataan Son Yun, terlihat suasana di tempat itu menjadi semakin tegang dan juga pandangan semua orang yang ada di sana telah tertuju kepada Jeong. Namun di dalam situasi ini hanya Jeonglah satu-satunya yang mampu menyelamatkan mereka semua. Jeong bergumam, aku bisa saja berbohong kepadanya, tetapi mungkin saja akan menjadi berbahaya apabila dia mengetahui isi dari catatan rahasia itu. Namun seharusnya tidak akan menjadi masalah apabila aku menyebutkan 1 atau 2 kalimat saja kepadanya. Akan tetapi ketika Jeong ingin mengucapkan isi dari buku itu, tiba-tiba saja Jeong melihat bahwa suasana di tempat itu telah berubah menjadi lautan darah yang berbau begitu busuk. Lalu Jeong mendengar sebuah suara yang sangat familiar telah bergema di telinganya. Di bawah sinar rembulan yang menerangi malam itu, Azur memberikan peringatan kepada Jeong agar ia tidak membacakan catatan rahasia itu meskipun hanya 1 kalimat saja. Jeong pun melemparkan pandangannya kepada Azur yang berdiri di atas menara itu. Ia bertanya-tanya mengapa Azur melarangnya untuk membacakan catatan rahasia itu. Dengan tatapan mata yang tajam, Azur berkata, "Manusia, jika kau membacanya meskipun hanya sepatah kata, maka kau akan mati di tempat ini." Di saat itu Jeong menyadari kalau Azur sangatlah marah, sehingga ia menciptakan lautan darah yang berbau busuk itu untuk memberikan peringatan kepadanya. Ini adalah kemarahan yang sama sekali tidak bisa dibayangkan, sehingga ia menciptakan ombak darah yang sangat besar yang bisa menelan kediaman keluarga Mok. Dan ini adalah sebuah perasaan amarah mendalam yang bisa menciptakan ilusi yang mengerikan seperti ini. Jeong melihat kalau sikap yang ditunjukkan oleh Azur sangat berbeda dari yang biasanya. Sebuah api amarah yang membara di matanya telah menunjukkan kalau itu adalah emosi yang sangat dalam yang bahkan sama sekali tidak ada ujungnya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.